motor gua. Apa gitu? Woi, naik sini. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar banjir di Jakarta ya, yang hingga kini masih menyisakan duka tentunya, duka cukup mendalam bagi mereka yang mengalaminya ya. Walaupun sudah banyak wilayah yang sebelumnya dilanda banjir kini sudah mulai surut, tapi tentu kepedihan mereka tidak langsung hilang ya. Apalagi banyak sekali harta benda mereka yang rusak dan hilang. Terkait hal itu, pernyataan Gubernur Jakarta kemarin yang menyebut bahwa 90% banjir di Jakarta adalah banjir kiriman, ini mulai direspon oleh banyak neti teman-teman ya. Ya, karena pernyataan banjir kiriman ini cukup aneh gitu loh. Kalau saya secara pribadi mendengar istilah banjir kiriman, ini sudah sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi sejak 30 tahun yang lalu saya sudah sering mendengar istilah banjir kiriman, ya kan. Ya masa sampai sekarang belum ada solusinya, ya kan. Ya harus ada solusinya lah, kan Anda bukan rakyat biasa. Katanya kemarin pas kampanye nyalon gubernur kemarin mengatakan akan melanjutkan program ABA ya kan, termasuk dalam upaya penanggulangan banjir. Lah, sekarang gimana ceritanya? Kok malah menyalahkan banjir kiriman lagi, banjir kiriman lagi. Waduh, waduh, gini nih kalau salah memilih pemimpin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oh, siapa no? Hei! Ah, motor gua ya Allah, motor gua. Apa gitu? Woi, naik sini. Aduh, motor gua. Kamar mandi nih, gue. Motor. Iya, teman-teman ya, barusan merupakan rekaman video amatir ketika banjir bah ya, mungkin lebih tepatnya banjir bandang itu banjir bah gitu ya. Masuk ke pemukiman dan video barusan ini memperlihatkan sebuah basement ya atau semacam apa tempat parkir lah di lantai dasar sebuah mall ya, sangat mengerikan sekali. Saya sekali lagi mewakili mewakili Gaspol Update ya kan.
mengucapkan turut prihatin dan mudah-mudahan segera teratasi dan tabah dalam menjalaninya. Lanjut. Mas Pramono Anung, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air pakai ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Ya, saya tergelitik dengan pernyataan Mas Adril Purba barusan teman-teman ya, terutama di bagian-bagian depan tadi ya. Mas Pramono Anung, katanya banjir Jakarta merupakan banjir kiriman. Kiriman siapa? Iya, jadi begini ya, saya mau menanggapinya dengan sangat serius ya, jadi tolong jangan ketawa gitu ya. Jadi kalau memang Pramono Anung itu menengarai atau menduga atau menjustifikasi gitu ya, menghakimi bahwa banjir yang terjadi di Jakarta itu merupakan banjir kiriman, ya kan. Kalau memang tidak bisa mencegah banjir itu dikirim, mungkin kita bisa ya menghalau kurirnya saja gitu ya. Kita harus lacak kira-kira kurirnya siapa gitu loh. Banjir kiriman ini yang mengirim, yang jadi kurir itu siapa? Itu aja yang kita cegat di tengah jalan gitu ya. Ya kita kemudian kita suruh balik gitu loh. Iya kan COD kan bisa kan? COD itu kan bisa disuruh kembalikan kan kurirnya. Misalnya barang setelah dibuka nggak sesuai. Ya kan? Nah, kan ada tuh COD macam 2, COD yang bayar kemudian dibuka. Ada juga yang dibuka dulu baru bayar gitu kan. Nah, ya udah gitu aja ya kan. Kan bisa dikembalikan COD itu. Nah, sama ya kan. Kalau banjir kiriman ini dianggap banjir Jakarta dianggap banjir kiriman. Kalau kita nggak bisa mencegah yang mengirim ya kan, nggak tahu siapa yang ngirim. Katanya yang mengirim Tuhan ya kan. Kurirnya aja yang kita jekat di tengah jalan atau setelah mengirimkan banjir suruh bawa balik lagi gitu loh. Bilang aja nggak sesuai pesanan. Aduh, ada aja gini nih loh kalau salah milih pemimpin gitu loh. Lanjut. Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Iya, teman-teman ya.
Barusan kita menyaksikan ya, kita menyaksikan dua video. Yang satu merupakan rekaman banjir di Jakarta. Tadi kelihatan mobil-mobil kelelep gitu ya, separuh. Kemudian di bagian atasnya ada Gubernur Jakarta yang sedang berpidato gitu ya. Nah, kata netizen tadi di bagian videonya tuh ada tulisan, ya begini ini kalau gubnya, maksudnya gubernurnya, hasil endorsan si Abud. Si Abud Yemen ngeles mulu, ya kan? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh neti, bukan oleh gubernurnya, ya kan? Ngibulnya sama kayak manisnya Bas Yaman. Aduh, ya kan? Waktu kampanye memuji-muji program Abah, katanya mau melanjutkan, termasuk terkait penanggulangan banjir. Begitu banjir datang, yang disalahkan adalah banjir kiriman. Aduh, Mas Pram gimana gini ya kan? Seharusnya kan lanjutkan programnya Abah itu, perbanyak itu sumur resapan ya kan, suruh nyedot itu air di sumur resapan itu. Saya tertarik ya dengan pendapatnya Mas Pram tadi. Kami tidak mau menyalahkan siapa-siapa, katanya begitu. Tapi faktanya tetap menyalahkan banjir kiriman katanya. Nggak sewajarnya lah seorang gubernur berpendapat seperti ini ya, mengingat dampak banjir yang saat ini dialami oleh masyarakat Jakarta, oleh warga Jakarta itu udah sangat parah sekali. Nanti kita saksikan bareng-bareng ya di bagian-bagian akhir, nanti akan kami sajikan begitu sampai ngelus dada kami gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Ali Ciliwung untuk pindah di rumah susun. Bang, ada rencana untuk relokasi nggak sih Bang? Ini kan saya pikir dengan gubernur baru sekarang, wakil gubernur baru sekarang DKI Jakarta ini membawa aspek perubahan yang benar-benar gitu ya. Ternyata juga sama aja gitu loh. Sekarang dalam dampak banjir yang begitu besar di daerah DKI Jakarta, terutama di daerah Kebun Pala, Jatinegara dan sekitarnya, wakil gubernur turun memberikan sebuah solusi. Tapi saya pikir itu bukan solusi ya, tapi mensiasati, mengajak warga untuk pindah ke rumah susun. Saya pikir untuk direalisasikan dulu di rumah susun sampai menunggu pembenahan daerah-daerah yang rawan banjir gitu kan. Digratiskan dulu rumah susunnya untuk warga-warga yang terdampak banjir. Nah ini sama aja, dipasang tarif sesuai dengan ukuran dan kemampuan, ya kan lucu gitu loh. Seharusnya pemerintah, kalau emang menjadi seorang pemimpin daerah, itu memberikan solusi yang terbaik buat warganya, membuat warganya itu bahagia, senang, tentram, nyaman gitu loh. Ya sekarang kalau dipindahkan kita juga harus memikirkan solusinya. Mereka bekerja jauh tidak dari tempat kerjanya. Dampaknya apa? Sekarang banyak mayoritas orang itu tidak mau di rumah susun karena pertama dari jangkauan ruang lingkup kerja ya, yang mungkin sedikit jauh, tidak terjangkau, unit kendaraannya susah. Ya kadang mungkin menyediakan, pasti Pemkot itu menyediakan beberapa armada di daerah-daerah rumah susun terdekat gitu loh. Cuma yang jadi masalah ini kenapa juga harus mengganti uang sewanya gitu loh yang dipikirkan. Itu bukannya mengajak ya sebenarnya, bukannya mengajak, tapi nyuruh pindah dulu gitu intinya. Bang Rano ini seharusnya lebih bijak lah Bang. Kita juga pengen Jakarta, warga-warga Jakarta yang sekarang menempatkan Anda posisi ini. Yang menempatkan Anda di posisi sekarang ini kan warga-warga DKI Jakarta. Yang memilih Anda itu kan warga-warga DKI Jakarta, yang menginginkan Anda itu menjadi sosok pemimpin yang benar-benar bisa memberikan solusi yang terbaiknya. Kalau hanya pindah aja dengan mengangsur uang, mengangsur tempat tinggal lagi, ya dia juga bisa lah kalau secara dipikir panjang ya gitu loh, bisa aja dia mau pindah kemana aja yang tanpa rawan banjir juga bisa gitu loh. Tapi di sini kan dia pengen mencari solusi gitu loh, pengen untuk pemerintahnya itu bertanggung jawab gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau memberikan solusi itu bukan yang memberikan solusi ya namanya, tapi menyuruh pindah tapi bayar gitu loh. Ya sama aja lah, buat apa gitu loh.
Makanya kenapa banyak yang menolak itu karena ya sama buang-buang apa ya, udah kayaknya udah nggak inilah ya, udah jengah gitu loh. Karena solusi yang terbaik itu mengungsikan dulu ke tempat rumah susun itu yang masih kosong-kosong itu, ditempatkan dulu di situ. Baru setelah banjir itu mungkin udah diatasi, barulah tempatnya diperbaikin, baru disuruh pindah ke rumah masing-masing seperti itu. Nanti ujung-ujungnya kalau misalnya dipindah rumah susun ya sebulan 2 bulan ya udah akhirnya di situ aja terus, disuruh di situ terus, itu pasti seperti itu gitu loh. Ya gini aja lah, solusi yang terbaiknya ya gimana caranya agar warga itu senang, nyaman, gitu aja intinya lah Bang Dul ya. Makasih. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa apa yang disampaikan oleh si Songong tadi gayanya ya kan seolah-olah mau memberikan solusi gitu ya, dengan gaya bicara yang masih nyablak gitu ya. Ya mungkin memang udah bawaan lahir ya, jadi memang nggak bisa diubah lah. Ya kan, karena udah jadi karakter ya kan. Pertama kan mindset ya, pola pikir, kemudian pola pikir bisa menjadi attitude ya, menjadi kebiasaan dan sikap. Dan sikap yang sudah mendarah daging itu bisa menjadi karakter. Nah, bisa jadi ya gaya bicaranya yang macam kayak gitu itu merupakan karakternya yang mungkin sudah terbangun ribuan tahun, jadi nggak bisa diubah lah. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arben Wayang barusan gitu loh, bahwa yang ditawarkan oleh Sidul itu bukan solusi ya, tetapi siasat. Loh kok bisa Bang? Ya iyalah, disuruh pindah ya kan, tapi kan banjirnya tetap terjadi. Emang kalau masyarakat itu pindah ke rumah susun, kemudian banjirnya hilang gitu, nggak akan banjir lagi kan? Enggak. Iya toh? Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Mas Pram, banjir ini 90% adalah kiriman. Jadi bukan karena kesalahan masyarakat Jakarta yang misalnya mempersempit sungai, ya membuat rumah-rumah bedeng-bedeng di pinggir sungai. Itu mungkin persentasenya cuma sedikit untuk menyumbang menjadi penyebab banjir gitu loh. Ya toh? Iya, jadi seharusnya yang difokuskan itu adalah solusi, bukan siasat. Kalau mereka dipindahkan banjir tetap terjadi, untuk apa kan seperti itu? Makanya toh Dul, belajar dulu ya kan, kalau mau jadi gubernur. Jangan asal agar didukung oleh pendukungnya Wan Aibon terus mengatakan akan melanjutkan program ABA. ABA itu ngomong apa? Katanya Jakarta telah memilih sebuah keputusan yang sangat fatal dengan membuat gorong-gorong raksasa mengalirkan air ke laut. Kalau udah macam kayak gini gimana? Kira-kira yang benar itu keputusan Jokowi, ya kan? Yang pada saat itu memutuskan membangun gorong-gorong raksasa ke laut, ataukah Wan Aibon? Aduh. Lanjut. Hujan turun lagi, angkatin jemurannya yang kau cuci. Yang panas datang lagi, jemur pakaian yang kau angkat tadi. Kalau hujan lagi, engkau angkat lagi. Parah banget bantu-bantunya ya, lop-lopnya. Baru surut sekarang nih airnya.
keadaan di dalam. Dalam, Dor. Hancur lebur. Nih lagi di video nih, Ayah. Nggak ada barang tersisa sama sekali. Itu yang belum ambruk diambil, yang kering taruh di atas mesin. Taruh di atas mesin ya? Ya. Oke, siap. Di atas palet aja, Dor. Di atas palet. Palet mengambang. Palet ngambang. Ada sopan loh. Iya, teman-teman ya. Ya, itu adalah yang barusan kita saksikan adalah rekaman amatir terkait apa namanya ya, kondisi terkini pasca banjir gitu ya di Jakarta. Ya, saya sulit berbicara teman-teman ya. Saya tidak akhirnya itu gimana ya? Agak gini loh. Masa sih udah dampaknya macam kayak gini dan ini nggak terjadi 1 kali 2 kali tapi bertahun-tahun, bahkan katanya ada siklus 5 tahunan gitu ya. Nah, gubernurnya cuma ngomong air kiriman gitu loh. Ini merupakan banjir kiriman, seolah-olah ya enteng kali gitu loh, nggak ada solusi. Malah wakil gubernurnya malah bikin siasat agar warga di bantaran sungai, di tepi-tepi sungai Ciliwung itu apa namanya, pindah ke rumah susun. Itu sih bukan solusi, itu siasat gitu loh. Coba tadi kita lihat bareng-bareng ya, ada beberapa video yang kami sajikan secara berurutan gitu kan. Aduh, itu ada kayak macam toko gitu ya, toko baju, bajunya macam sampai kayak gitu. Coba bayangin berapa kerugian yang diderita oleh pemilik toko itu gitu loh. Dan kemudian tadi juga ada gudang ya kan, gudang hancur macam kayak gitu ya kan. Mungkin hanya sebagian kecil yang bisa diselamatkan gitu loh. Nah, kemudian tadi juga ada rumah sakit ya toh. Ada rumah sakit yang aduh, ini intinya adalah banjir ini mengakibatkan ya dampaknya itu sangat parah gitu loh. Jadi ketika gubernur atau wakil gubernurnya ngomongnya seenteng itu, ini menurut saya ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh banyak netizen. Ini salah milih pemimpin gitu loh. Tapi minimal ini adalah pendapat saya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang neti yang semacam menertawakan solusi yang ditawarkan oleh Sidul ya terkait warga di seputaran Kali Ciliwung agar pindah ke rumah susun ya. Kata netizen itu sih bukan solusi ya kan, melainkan siasat. Iya, saya juga sependapat karena kalau para warga itu direlokasi ke rumah-rumah susun yang disediakan oleh pemerintah misalnya ya kan, emangnya banjir akan selesai? Enggak juga kan, bikin masalah lagi. Kenapa? Karena mereka itu akan harus membayar sewa ya kan, atau mungkin membayar uang pangkal di depan lah kalau memang ada gitu kan. Ya kecuali digratiskan ya, sehingga tidak membebani masyarakat. Tetapi sekali lagi, kalaupun direlokasi, emangnya banjir selesai? Kan tidak. Nah, yang diinginkan rakyat Jakarta kan solusi untuk mengatasi banjir gitu loh. Ya kan? Bukan siasat. Banjir tetap terjadi. Gini nih kalau salah pilih pemimpin ya kan. Bukannya memilih arsitek asli sebagai gubernur, malah memilih arsitek jadi-jadian jebolan sinetronnya macam kayak gini ya kan solusinya. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar banjir di Jakarta yang hingga kini masih menyisakan duka mendalam bagi mereka yang dilanda ya. Walaupun sudah banyak wilayah yang sebelumnya dilanda banjir kini sudah mulai surut, tetapi tentu kepedihan mereka tidak langsung hilang. Apalagi banyak sekali harga benda mereka yang rusak dan hilang. Terkait hal itu, pernyataan Gubernur Jakarta
kemarin ya yang menyatakan bahwa 90% banjir di Jakarta adalah karena kiriman. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng direspon oleh banyak neti ya, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk VT atau stitch gitu ya. Ya, karena pernyataan banjir kiriman ini menurut saya adalah sebuah pernyataan yang lari dari tanggung jawab menurut saya, gitu. Iya, karena banjir kiriman ini sudah ada istilahnya sejak tahun ya mungkin 50 tahun yang lalu gitu ya. Saya mendengarnya mungkin 30 tahun yang lalu. Dan kalau sampai saat ini sang gubernur masih beralasan sama dengan gubernur 30 tahun yang lalu, ini kan perlu dipertanyakan gitu loh. Bukannya mencari solusi kok malah menyalahkan banjir kiriman. Kalau memang kiriman ya udah cari siapa kurirnya, langsung suruh bawa pulang lagi gitu loh, ya kan? Bilang aja nggak sesuai pesanan gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.